Yesaya pasal 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama, ya Tuhan?" Lalu jawab-Nya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari Yesaya 6. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Yesaya 6 berisi mengenai pengalaman Nabi Tuhan itu melihat kemuliaan Tuhan. Yesaya mendapat visi dari Tuhan dan mengubahkan hidupnya. Kemuliaan Tuhan ini yang tercatat dikutip juga dalam Yohanes 12 ayat 38 sampai 41. Ini bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tahta kerajaan Yehuda sudah berganti-ganti penguasa, tetapi Tuhan tetap duduk di tahtanya. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, fokuslah pada kekudusan, kedaulatan, dan kemuliaan Tuhan. Ketika segala sesuatu di dunia ini mengecewakan kita, lihatlah, pandanglah segala sesuatu dari sudut pandang sorgawi. Fokuslah kepada kasih dan kuasa nama Tuhan. Dan tetaplah sungguh-sungguh percaya
kepada firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Itulah kunci membuat kita kuat dan tetap bersemangat. Selanjutnya juga Yesaya mengalami pemahaman, mengevaluasi diri. Ia melihat dirinya sendiri di ayat 5-7 bahwa celaka, ya. Dia kenal dirinya sebagai orang yang berdosa, lalu ia mengakui dosanya. Puji Tuhan, dan Tuhan menyucikannya. Yesaya sudah menyampaikan berita celaka kepada banyak orang saat itu. Tetapi waktu dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, ia sadar diri bahwa ia juga penuh dosa, celaka. Jadi penting saudara mengevaluasi diri setiap hari, ya, supaya kita dapat bertobat setiap hari. Jika bukan karena pengorbanan Kristus di salib, maka tidak pernah ada kita kuasa, kemampuan, kesanggupan untuk menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus. Selanjutnya di dalam ayat 8-13, Yesaya melihat kebutuhan, ya, masyarakat saat itu. Dia mendapat visi dari Tuhan. Saudara, ibadah yang sejati menuntun kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Ketika kita mendengar panggilan Tuhan dan menanggapinya dengan ketaatan, maka kita akan dipenuhi oleh pimpinan Roh Tuhan. Tuhan tidak mengutus Yesaya kepada orang-orang yang menerima firman yang akan disampaikan, keras hati mereka itu. Tetapi Tuhan besertanya. Tuhan memberikan kepada Yesaya pesan yang tidak mudah, beritanya keras, ya, dan tegas, tapi Tuhan besertanya. Paling penting di dalam hidup ini adalah Tuhan beserta kita. Jika kita sudah mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, maka kita akan memasuki hari demi hari tidak takut lagi. Karena kita sadar bahwa Tuhan beserta kita, walaupun sulit. Ya, hidup ini anugerah Tuhan. Kita harus menjalani sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus akan memberi kesanggupan, kuasa untuk sanggup kita menjalani rencana Tuhan seutuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.